Banyak orang tua yang nggak sadar anaknya itu ADHD. Nah, cara mendiagnosa ADHD dan historinya ADHD itu gimana? ADHD itu ada dua, ada attention deficit sama hyperactive disorder. Jadi ada atensinya sama ada hiperaktifnya. Dia tidak bisa untuk konsentrasi dan ada hiperaktifnya. Kalau di dewasa sebenarnya agak beda gejalanya dengan anak. Kalau anak jelas, anak bisa dia lari. Dipanggil, nengok, lari lagi. Suruh duduk, nggak mau. Goyang dikit di kelas gitu, toel anaknya. Udah ngerti, jalan gitu. Kayak gitu waktu kecil. Iya sih. Iya. Nah, kadang-kadang kalau dulu mungkin nggak dikasih tahu nih ADHD. Enggak. Apa yang dibilang? Ya anak kecil. Bandel. Bandel, iya, iya, kan? iya. Kalau itu di bandel susah banget sih diomongin. Iya. Susah sekali. Suruh kerjain, dia sedikit jalan. Iya. Ya temannya diambil, Iya. colek gitu. Itu ADHD. Ya. Tapi harus jelas bahwa anak di bawah 3 tahun tuh belum bisa dibilang ADHD. Oh. Banyak nih datang ke saya, Dok, aduh anak saya nggak bisa diem. Lari sana, hanya sana, sini. Berapa umurnya? 2,5. 2,5 begitu. Tapi ADHD itu bisa kita diagnosis kalau dia sudah menuju prasekolah. 4 tahun, 5 tahun. Karena 4 tahun, 5 tahun dia udah mulai bisa duduk. Ayo nulis gitu. Nggak bisa jalan, lari semua ke sana. Tapi anaknya tidak ada gangguan untuk berkomunikasi. Normal kan? Dia bisa ngobrol gitu. Tapi ya disuruh duduk, belajar, ngerti nih. Udah jalan lagi. Ya itu saya. Aku pernah kabur dari sekolah gara-gara udah ngerasa paham. dan ya kalau sekarang kan mungkin orang tuanya aware, bahkan overthinking ya, bukan aware lagi sekarang. Kalau dulu mana ada. Jadi sekarang tuh banyak, mungkin ini agak di luar dengan konsep dokter anak ya, banyak para orang tua yang nggak sadar bahwa dia adalah ADHD. Mungkin tidak terlalu mengganggu, tapi pada suatu saat, apalagi ketika bekerja, harus silent. Iya. Kalau lagi diem, kepalanya nggak bisa diem. Iya. Mikir atau saya harus ngapain nih. Di dalam kepalanya ada orang-orang ngomong nggak? Iya emang. Ngajak ngobrol. Makanya kalau tidur, kalau misalkan di pesawat, aku pasti pakai earphone, earplug, harus musik. Kalau nggak bisa. Betul. Itu ya di luar kompetensi dokter anak itu ada ADHD. Teman saya juga ada yang seperti itu. Lah kalau ADHD dewasa bukan kompetensi anak lagi dong? Bukan. Terus kejiwaan dong? Iya. Wah. Iya. Oh ya? Dokter SPKJ. SPKJ itu bukan dokter sakit jiwa. Ke psikiater. Nah, maksudnya saya Kiki tuh kalaupun ADHD itu hanya di anak kecil, nggak ya? Beda. Enggak. Tapi gejalanya memang beda. Pada anak itu tadi, belajarnya susah lah, mungkin disertai dengan disleksia dan lain-lain. Di sekolah itu ngebuat menjadi sulit untuk belajar. Karena atensinya bermasalah dan anak hiperaktif. Ya. Walaupun nggak semuanya ya, ada yang cuma atensinya aja, ada yang hiperaktifnya aja. Tergantung dari tipenya yang mana. Tapi ketika dia masuk dalam prasekolah, masuk dalam sekolah, lalu mengganggu caranya belajar, ya